melihat kondisi sekarang ya, orang butuh diingatkan akan kasih Tuhan, akan cinta Tuhan, akan penerimaan Tuhan. Saya yakin bahwa kita butuh itu. Ya, orang nggak butuh lagi dituduh sana sini. Ya, bukan berarti nggak penting kita diingatkan. Diingatkan penting. Diingatkan akan cintanya Tuhan atas hidup kita. Kita akan diingatkan akan pribadi dan cinta Tuhan, kasih Tuhan melalui kehidupan Daud. Ya, dan hari ini kita akan belajar tentang Kristus dalam pengurapan Daud menjadi raja. Saya ingin saudara melihat Kristus di dalam pemanggilan Daud sebagai raja. Kenapa? Karena Daud ini sangat menarik. Ya, pribadi Daud ini sangat menarik. Karena Daud ini begitu indah. Kenapa saya katakan begitu indah? Karena kalau kita lihat tokoh Alkitab, kan banyak sekali ya tokoh Alkitab di Perjanjian Lama. Betul ya? Ada tokoh-tokoh yang luar biasa. Seperti Abraham, ada Yusuf, betul tidak? Ya, ada Elia, ya, datangkan api ya dari langit, ada ya luar biasa, mereka semua luar biasa. Bahkan Abraham itu tercatat ada 14 pasal yang mengisahkan tentang dirinya. Ya, Yusuf ada 14 pasal juga. Ya, dan di Perjanjian Baru nama mereka juga disebutkan. Ya, Elia ada 10 pasal dan di Perjanjian Baru namanya juga disebutkan. Tetapi Daud ada 66 pasal namanya, ya. Pasal yang menceritakan tentang dia dari dia muda sampai dia tua. Dan ada 59 kali di Perjanjian Baru namanya disebutkan. Dan ini satu hal yang gak bisa kita anggap remeh, apakah kebetulan? Tidak. Tidak ada yang kebetulan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi sebelum kita di sana, kenapa? Mungkin kita akan tanyakan kenapa? Kenapa? Dan kan sering kali kan bahwa dalam hidup kita ini kan kenapa? Ya, pertanyaan kenapa ini sering muncul. Ya, kita ada apa-apa, kenapa ya? Kenapa ya? Karena kata kenapa ini penting. Dan kenapa Daud? Kenapa Daud? Jadi coba buka sama-sama dengan saya dulu terlebih dahulu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 14. Ya, kita buka bersama-sama. Kenapa Daud? 1 Samuel 13 ayat 14. Firman Tuhan, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ya, jadi ini kita tahu ceritanya bagaimana ya Saul itu mau digantikan dengan Daud. Ya, bagaimana Saul pada akhirnya ya dia yang memang kita lihat tidak setia, hatinya tidak melekat kepada Tuhan, dia tidak tahu pribadi Tuhan, mau digantikan dengan Daud. Tetapi yang menarik adalah Daud yang kita tahu, pada akhirnya kita tahu ya apa yang dia lakukan. Dia juga manusia biasa sama seperti kita. Ya, atau di sini ada yang sempurna ya. Daud juga manusia biasa sama seperti kita. Kita tahu apa yang dia lakukan. Dia sudah selingkuh, ya kan? Mohon maaf kata dia selingkuh, terus dia otak pembunuhan dari suami selingkuhannya. Ya, berat ini ya, Daud ini berat sekali. Tetapi dikatakan dia pribadi yang berkenan. Dikatakan apa? Berkenan. Saya sangat senang dengan versi bahasa Inggrisnya ya, King James Version ya, kita bersyukur untuk King James Version ya. Karena sangat mendekati, coba Kak tolong buka di dalam King James Version ya, dikatakan apa? The Lord has sought for himself a man after his own heart. Wow, ya lihat. The Lord has sought for himself a man after his own heart. Artinya apa? Artinya Tuhan sudah melihat, mendapatkan orang yang sesuai dengan hatinya Tuhan, artinya yang mengenal hati Tuhan. Orang yang mengenal hati Tuhan. Wow, kenapa Daud? Seperti yang saya katakan, kenapa Daud? Kenapa begitu banyak namanya di-mention di dalam Alkitab? Kenapa? Karena Daud tahu dia mengenal hatinya Tuhan. Karena memang Tuhan mau saudara dan saya bukan hanya sekedar tahu dia Tuhan, tapi mengenal hatinya, pribadinya. Makanya di awal saya sudah katakan penting untuk kita menyadari bahwa kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Dan orang yang mengenal hati Tuhan tahu bahwa Tuhan selalu mencintai dan mengasihi dia. Ya, bahkan di saat situasinya kayaknya, Tuhan bener gak cinta? Tuhan bener gak sayang? Daud alami itu, nanti kita akan lihat sedikit lagi. Ya, mungkin saudara berkata, oh Kak, itu mungkin di Perjanjian Lama. Bagaimana di Perjanjian Baru? Coba kita buka pelan-pelan di dalam Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 22 juga berkata hal yang sama. Dikatakan apa? Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka.
Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Karena orang yang mengenal hati Tuhan, yang tahu kalau dia dicintai, dikasihi, dia akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan. Ya kan? Kadang orang ya kalau dengar kata kasih karunia, mereka alergi. Kenapa alergi? Karena mereka pikir pesan kasih karunia itu melegalkan dosa. Mereka langsung pikir, kasih karunia, hyper grace, ini dibebaskan buat dosa. No, Tuhan kita memberikan cintanya memang berlimpah-limpah. Hyper, dia kasih berlimpah-limpah. Tapi bukan untuk kita buat dosa. Tapi apa? Untuk kita melihat dia lebih lagi. Kenapa? Karena orang yang sadar kita dicintai, dikasih oleh Kristus, dia akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan. Amin. Dan itu yang mau untuk saudara dan saya saat ini. Untuk mengenal hatinya, untuk tahu pribadinya lebih dan lebih lagi. Ya, itulah Daud. Itu kenapa dikatakan dia pribadi yang sesuai. Makanya di dalam bahasa Inggris juga, dalam bahasa Inggrisnya Kak, Kisah Para Rasul. Sangat menarik ya, dikatakan apa? I have found, aku sudah temukan David the son of Jesse, ya Daud anak Isai, a man after mine own heart. Wow. Pribadi yang sesuai dengan hatiku, ya, yang tahu isi hatiku, yang mengenal aku, ya, mengenal hatiku, ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita kadang masih merasa, Tuhan gak sayang, Tuhan gak cinta? No, stop. Karena apapun situasi kondisi kita, dia tetap sayang dan cinta sama kita. Percayalah, dia tetap sayang dan cinta sama kita. Itulah Tuhan kita. Itulah dia raja kita yang luar biasa. Walaupun dia juga dikatakan walaupun dia mengenal hati Tuhan, bukan berarti dia semata-mata sempurna, betul tidak? Orang yang bilang dia mengenal hati Tuhan, dia tahu dia disayangi, bukan berarti dia sempurna. Ya jadi jangan mau tertuduh ada bilang, lu bilang lu dicintai, tapi lu masih buat ini, lu masih buat itu. Ya kan? Saya bukan berarti melegalkan kita bisa jatuh, tidak. Tetapi Tuhan kita tahu siapa kita. Makanya di dalam Mazmur dia bilang apa? Mazmur 23. Gadamu dan tongkatmu. Ya, gadamu dan tongkatmu. Untuk apa itu? Tongkat itu kalau ada domba jatuh dia siap angkat. Kita memang gak tahu kita mau jatuh, tapi Tuhan tahu kita mau jatuh. Dia sudah siap, bahkan di saat kita jatuh dia sudah siap ulurkan tangannya untuk angkat kita kembali. Itulah Tuhan kita. Dan Daud di dalam ketidaksempurnaannya secara daging, dia tahu isi hati Tuhan. Dan saya berharap saudara di dalam ketidaksempurnaan kita dalam daging, kita tetap melihat pribadi Tuhan, hati Tuhan yang selalu mencintai, mengasihi kita. Yang adalah kunci untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan dalam kehidupan kita. Pada saat kita menyadari hati Tuhan seperti apa, sadari dulu hati Tuhan seperti apa. Jadi Daud ini adalah pribadi yang hidup di dalam perjanjian lama, tapi dia punya mindset di dalam perjanjian baru. Ya, dia pribadi yang memang hidup di perjanjian lama, tapi pola pikirnya itu pola pikir perjanjian baru. Dan saya berharap saudara dan saya juga sama. Kita harus selalu mempunyai pola pikir perjanjian baru. Karena kan sayang kan, bayangkan saya sendiri secara pribadi, ya saya sangat bersyukur berada di gereja di mana kita selalu diberi makan Injil Kristus tentang pribadinya, tentang perjanjian baru yang selalu Bapak Gembala bagikan ke kita, bahwa kita hidup dalam perjanjian baru. Sayang sekali kita hidup di perjanjian baru, tapi pola pikir kita tetap di perjanjian lama. Jangan, kita terus fokus kepada Kristus sama seperti Daud, begitu indahnya. Dia tahu walaupun dia ada di perjanjian lama, tapi dia tetap perjanjian baru. Kapiter tahu dari mana? Kapiter tahu dari mana? Ingat waktu dia jatuh, kan? Dia jatuh, dia buat dosa juga dengan Batseba, kita tahu ceritanya. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Nathan tegur dia datang. Dia bilang apa? Tuhan yang bermurah hati. Dia tahu, dia datang. Ya. Terus bahkan waktu dia ingat, dia ragu sama Tuhan. Dia ada cerita di mana dia hitung bangsa Israel. Padahal Tuhan yang sudah kasih kemenangan tapi dia ragu, ya kan? Ragu percaya, tapi waktu Tuhan kasih pilihan dia bilang lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan. Ya. Yang bermurah hati dia lebih baik jatuh di tangan Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Daud tahu isi hati Tuhan. Tuhan yang bermurah hati, yang penuh dengan kemurahan.
yang siap memulihkan dan mengampuni kita. Ya, membawa kita selalu kepada pribadinya. Dan itu yang saya ingin ingatkan pada saudara dan saya pagi hari ini. Lihat kenapa Daud selalu di-mention. Ya dia banyak ceritanya, karena dari cerita Daud kita akan melihat pribadi Yesus. Tentang kasih karunia Yesus yang begitu luar biasa. Yang begitu luar biasa. Ya. Saya akan masuk ke bagian ini baru pembukaannya Bapak Mama ya. Oke, kita buka dulu di dalam 1 Samuel. Kita langsung 1 Samuel. 1 Samuel pasal 8 kita akan lihat. Seperti janji kita akan melihat bagaimana di dalam pengurapan Daud. Kita akan lihat kasih karunia Tuhan, cinta Tuhan yang dia sudah berikan kepada saudara dan saya. Ya, 1 Samuel 8, dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Kita tahu, sebelum Daud diurapi raja, ya kita tahu siapa raja bangsa Israel. Saul. Ya, Saul dipilih menjadi raja. Kenapa? Karena orang Israel datang sama Samuel, mereka berkata, Samuel, lu sudah tua. Saudara bayangkan ada yang datang bilang, lu sudah tua, geser ya, itu rasanya seperti apa? Ya kan seperti itu. Tetapi Samuel didatangi sama bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka sudah tidak mau lagi Tuhan yang pimpin mereka. Karena sebelum mereka ada raja, siapa yang memimpin bangsa Israel? Tuhan langsung melalui hakimnya, melalui hakim-hakimnya. Jadi yang mereka tolak sebenarnya bukan Samuel, tetapi Tuhan. Tetapi Tuhan yang mereka tolak. Padahal ya, kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, ya kan? Pada saat Tuhan memimpin mereka langsung, apa yang enggak mereka rasakan? Apa yang enggak mereka lihat mujizat demi mujizat, terobosan demi terobosan. Waktu mereka ada di Mesir, ya kan? Mereka mau keluar. Apa yang terjadi? Tuhan kasih 10 tula. Mereka keluar. Pada saat mereka keluar, Firaun berubah pikiran. Kejar. Mau musnahkan mereka. Jalan buntu. Tuhan buat jalan. Laut merah, laut terbelah. Apa yang Tuhan gak bisa buat bagi mereka? Waktu mereka gak punya makanan, Tuhan kasih mana langsung turun. Makanan malaikat Bapak Mama, ini bukan makanan ringan. Ini makanan malaikat, Tuhan bisa kasih. Apa yang gak bisa Tuhan kasih sama mereka? Oke, bosan makanan malaikat, beta kan manusia mungkin bosan, jadi makanan malaikat bosan. Mau yang makanan manusia, daging ya. Daging, ya kan? Mau daging. Ya. Tuhan kasih daging sama mereka. Betul tidak? Apa yang Tuhan gak lakukan pada saat Tuhan menjadi raja mereka? Yang artinya bahwa pada saat Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan selalu peduli, Tuhan yang selalu melakukannya bagi mereka. Betul tidak? Dan begitu juga yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita terus menjadikan Kristus sebagai center, sebagai Tuhan kita, sebagai Raja kita. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita, apa yang kelihatannya tidak mungkin, menjadi mungkin. Makanya di gereja kita di tempat ini, apakah Bapak Mama, Saudara semua tidak perhatikan? Bagaimana kesaksian demi kesaksian dibacakan. Dari mana itu? Kalau tidak dari Kristus. Dari pendengaran akan Injil Kristus. Yang membawa terobosan demi terobosan. Keberanian untuk datang dan meminta. Berharap bahwa sesuatu yang terbaik itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Karena bagi setiap orang yang mengharapkan kebaikan Tuhan. Maka kebaikan dan pengharapan itu selalu datang sama orang yang berfokus kepada Dia. Berfokus pada kebaikan dan kemurahannya. Ya, itu akan selalu datang sama dia. Seperti itu. Dan itulah pesannya. Bagaimana kita akan melihat. Bahwa kita adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Dan itu akan kita lihat bagaimana Daud yang hidupnya kita tahu dia juga jatuh. Tetapi Tuhan tetap melihat dia. Orang yang mengenal hatiku. Dan saya mau saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang mengenal hati Tuhan. Tidak peduli apapun situasi kita, apapun tantangan hidup kita, kita tahu Dia, kita kenal hatinya yang mau menolong kita, melepaskan kita, memberikan kita jawaban demi jawaban di setiap pergumulan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi tantangan persoalan Bapak Mama, tapi saya berani katakan bahwa Tuhan sangat mengasihi, menyayangi Bapak Mama.
Tuhan tidak pernah tinggalkan dan biarkan saudara-saudari semua terkasih di dalam Tuhan. Ya, tapi kita melihat cerita ini, kembali ke cerita ini, kita lihat ya, bagaimana akhirnya mereka minta raja. Apakah Tuhan kasih? Kasih. Ya, tetapi sebelum Tuhan kasih ada konsekuensinya. Kalau kita baca seterusnya ya, kita nggak usah baca seterusnya. Oke, saya akan kasih raja, Tuhan bilang. Tapi nanti anak-anakmu ya akan diambil. Ternakmu akan diambil. Bahkan kamu sendiri akan menjadi budak dari raja itu. Ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Kenapa? Karena waktu mereka minta raja, Tuhan kasih siapa? Saul. Betul tidak? Tahu nggak arti nama Saul apa? Saul itu artinya desire atau yang diinginkan. Itu arti nama Saul. Yang diinginkan. Jadi mereka minta apa yang mereka inginkan, bukan yang Tuhan inginkan. Jadi hal. Ini yang akan mereka terima. Yang bukan kayak gitu. Jadi ingat ya bahwa kita memang bisa ya untuk milih ya mau buat dosa atau tidak. Ya kita dikasih kehendak bebas. Tapi kita nggak bisa memilih konsekuensinya. Bapak Gembala sudah sering katakan, kita nggak bisa memilih konsekuensinya yang terjadi. Mereka pilih, oke, kami tetap ingin raja. Kemauan kami mau raja. Tapi ini ada konsekuensinya. Seperti itu. Pada saat mereka mau lepas dari kepemimpinan Tuhan. Tuhan sangat sayang saudara, percayalah. Tuhan sangat sayang, Tuhan sangat mengasihi. Tapi Tuhan juga nggak bisa memaksakan kehendaknya kepada saudara. Tapi Tuhan rindu saudara memiliki kehendak yang sesuai dengan kehendaknya Dia. Untuk saudara-saudara fokus kepada Dia. Supaya apa? Saudara terhindar dari konsekuensi yang saudara akan terima di bumi ini. Walaupun saudara masuk surga, pastinya kita semua di dalam Tuhan. Tetapi saya yakin Tuhan gak mau kita hanya fokusnya masuk surga. Tetapi Tuhan mau kita di bumi ini juga mengalami kemenangan demi kemenangan. Terobosan demi terobosan. Amin. Sehingga kita akan lihat, saya akan buktikan. Kita punya Allah yang begitu cinta mengasihi saudara. Dari cerita Daud diurapi jadi raja. Kita buka langsung 1 Samuel ya, kita akan dalami di sini. 1 Samuel, berfirmanlah Tuhan ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Wow. Ya jadi di sini kita lihat ada satu pribadi lagi nama muncul, Samuel. Jadi Samuel ya, Tuhan datang sama Samuel sebagai waktu itu hakim Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dia by the way dia hakim yang terakhir ya, karena setelah Samuel ada raja Israel, Saul. Ya akhirnya apa dikatakan, berapa lama lagi engkau bersedih? Kenapa? Karena Samuel sangat bersedih akan Saul. Ingat sekali lagi, Saul, kita perhatikan di sini Saul. Ya itu artinya yang diingini, ya. Yang diingini. Ya. Diingini siapa? Bangsa Israel. Ya, bangsa Israel udah gak mau Tuhan, oke, kami mau raja, Saul. Seperti saya katakan, kadang kalau kita nuruti yang kemauan kita saja, bukan kemauan Tuhan, hal terjadi, betul tidak? Ya kan? Itu akan jadi hal ya, karena kita memaksakan yang kita mau itu biasanya jadi hal ya seperti itu. Akhirnya apa? Ada dampaknya, selalu ada dampaknya. Dan ini dampaknya apa? Samuel dia kecewa, dia sangat sedih sekali. Ya, dia sangat sedih sekali. Tetapi dikatakan apa? Ya, dikatakan cukup sudah kata Tuhan, cukup sudah. Ya, saya saat ini tidak tahu kesedihan atau persoalan pergumulan apa yang Bapak Mama Saudara alami. Mungkin saat ini sedang bergumul sampai saudara kayak sukacita itu kayak susah sekali atau sulit sekali. Tapi Tuhan mau omong hari ini, ya, saudara dan saya Tuhan mau untuk dengar stop bersedih, stop berduka cita. Kenapa? Karena ada pengharapan, amin. Ada pengharapan, pengharapan dari mana? Ini dia, saya ingin buktikan pada saudara. Kata Samuel di dalam bahasa aslinya itu artinya Tuhan mendengar atau mendengar suara Tuhan. Artinya ya, jadi mendengar suara Tuhan, kata Samuel. Jadi yang Tuhan mau untuk saudara dengar hari ini bahwa ada cinta kasih Kristus yang Dia sudah berikan kepada saudara dan saya. Jadi stop bersedih. Kenapa Kak Peter? Kita lihat ya. Dikatakan apa? Pergilah, dikatakan minyak dan pergilah aku mengutus engkau kepada Isai. Isai orang Betlehem itu nama kedua. Nama ketiga ada Isai. Jadi ada Saul yang diingini,
baru ada Samuel mendengar suara Tuhan, dan saudara mau untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan, apa itu? Pergi ke Isai. Jadi kalau bagi saudara saat ini yang sedang bersedih atau berduka cita, pergi ke Isai. Apa maksudnya Kak Peter pergi ke Isai? Tahu nggak arti nama Isai apa? Tuhan adalah keselamatan. Tuhan adalah keselamatan. Dikatakan apa? Pergilah ke Isai kemana? Ke Betlehem. Tahu nggak arti nama Betlehem apa? Rumah roti. Di perjanjian baru, di dalam Yohanes 6 ayat 48 dikatakan apa? Akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Itu Yesus yang ngomong. Karena memang Tuhan keselamatan kita di dalam Kristus Yesus. Apakah kebetulan? Tidak. Tidak ada kebetulan bahwa nama-nama mereka ini ada di dalam kisah Daud diurapi menjadi raja. Ya, jadi apapun saat ini pergumulan saudara, datang kepada Kristus. Ya, dikatakan akulah roti hidup, akulah keselamatan itu. Ya, Bapak Gembala pernah bagikan kepada kita, roti itu bagi orang Israel itu bukan hanya sekedar roti biasa, itu kebutuhan. Sama seperti kita butuh nasi. Ya, ada di sini yang bisa tanpa nasi makan ya, mungkin ada ya. Tapi kalau saya berat ya, Bapak Mama Saudara. Biasa kalau makan ya, apapun itu kalau belum makan nasi kayak rasa ada yang kurang seperti itu. Jadi ada kebutuhan. Artinya bahwa apapun kebutuhan kita, apapun persoalan kita, apapun tantangan kita yang saat ini mungkin bersedih, Tuhan bilang stop. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Dan ini yang saya ingin katakan pada saudara dan saya. Datang terus kepada Dia. Sama seperti Samuel, stop bersedih, datang ke Isai. Ya, Isai arti namanya Tuhan keselamatan. Keselamatan dalam siapa? Di Betlehem, rumah roti. Akulah roti hidup itu sendiri. Yesuslah roti hidup itu sendiri. Yesuslah kebutuhan kita. Ayat yang kedua, tetapi Samuel, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, jadi ini memang betul ya, kalau saya sendiri juga jadi Samuel, saya juga nggak mau. Kenapa? Karena Saul itu masih aktif menjadi raja. Dia punya pasukan, dia punya tentara, tahu Samuel mau buat kudeta, habis. Kenapa? Karena yang direncanakan Samuel ini yang mau dilakukan, itu yang kita kenal dengan kudeta. Mau lengserkan Saul ya langsung-langsung, betul tidak? Ya. Jadi kalau raja tahu dia mau dikudeta, pasti dia nggak tinggal diam dong. Ya, tetapi dikatakan ya, dia bilang gini, tapi Saul dengarnya, ia akan membunuh aku. Artinya apa? Samuel sendiri ya, dia juga ada, dia bilang, weh Tuhan, yang betul kah ini? Beta juga takut Tuhan, ini kalau Saul dengar bagaimana? Seperti itu. Ya, tetapi kita lihat indahnya Tuhan, firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan dikatakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di dalam Tuhan, itu selalu ada jalan keluar. Ya, oke Samuel takut, tapi Tuhan kasih hikmat kepada Samuel. Ini jalan keluarnya, bawa katakan kamu persembahkan kepada Tuhan. Karena memang betul seperti itu. Ya, selalu ada jalan keluar yang Tuhan kasih. Sama dalam kehidupan kita harus tetap percaya. Pada saat kita tahu ya bahwa ada Tuhan di sana yang selalu mau untuk kita datang kepadanya. Apapun yang kita pikir buntu, jalannya buntu, tidak ada kata buntu di dalam Tuhan. Dia akan kasih jalan sama kita. Sama seperti bangsa Israel mungkin waktu mereka lari dikejar Firaun, ya hanya ada laut di depan mereka. Mereka pikir, habis sudah, jalan buntu. Seberapa sering kita dalam hidup kita berkata, habis sudah. Terkadang ya dalam kehidupan kita, terkadang kita, ini sudah tidak ada jalan ini, bagaimana lagi ini. Ya, tetapi Tuhan kita, bahkan di saat tidak ada jalan, Dia bisa buat jalan bagi kita. Makanya kita sering dengar kesaksian demi kesaksian. Betul tidak? Kesaksian demi kesaksian yang luar biasa. Ya, tadi yang Koroki sampaikan, ya kesaksian itu yang saya sampaikan paginya. Itu bapak yang kasih kesaksian. Dia itu belum bisa keluar rumah sakit karena diponis ginjal stadium 5. Dia diponis ginjal stadium 5. Baru kami sama-sama berdoa. Saya bilang sama bapak-bapak, lihat bilur-bilur Kristus, percaya sama pengharapannya. Keesokan harinya baru dia WA, Kak Peter saya sudah keluar rumah sakit. Ginjal yang diponis stadium 5 itu tidak ada, bersih. Bersih. Ya, itu sesuatu hal yang saya ingin tunjukkan bahwa Tuhan bahkan kelihatannya sesuatu yang tidak mungkin. Itu hal yang kayaknya sepele tapi itu bisa di dalam Tuhan. Karena Dia Allah yang sangat menyayangi kita. Ayat berikutnya,
Kemudian undanglah Isai ya ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jadi ini ya, jadi Samuel ya yang Tuhan mendengar atau mendengar suara Tuhan, pergi ke rumah Isai ya, pergi ke rumah Isai, lalu sampai di rumah Isai, nanti aku akan kasih tahu apa yang kau harus perbuat. Ya, urapilah bagi orang yang kusebut kepadamu. Percayalah di dalam tuntunan, kalau kita sadar kita dicintai, dikasih Tuhan, kita gak pernah ditinggalkan sendirian. Waktu Tuhan perintahkan sesuatu, melangkah saja, nanti dia akan step by step. Ya kan, dia akan tuntun kita step by step. Sama seperti Samuel, dia akan tuntun kita step by step. Makanya, ya dikatakan makanya kan di dalam Mazmur itu, ya bahwa firman itu apa? Terang bagi, ya kan, pelita bagi kaki terang bagi jalanku. Ya sampai di jalan saja nggak dikatakan bukan lampu sorot bagi firman Tuhan itu lampu sorot, tidak. Ya terang bagi jalanku, bukan lampu sorot dikatakan firman Tuhan itu biar kita bisa lihat jauh-jauh mau kayak mana, enggak. Terang bagi jalanku artinya step by step. Ya, step by step. Dia akan tuntun, jalan saja. Jadi sama seperti Samuel. Pergi ke Isai, nanti aku akan suruh apa yang kau harus lakukan. Jadi saat-saat ini mungkin dalam pergumulan saudara sedang bersedih, datang kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan suruh sesuatu, melangkah di situ. Kalau Tuhan perintahkan buat ini, melangkah di situ. Walaupun saudara belum mengerti, kenapa harus ke situ? Kenapa harus buat itu? Lakukan saja. Lakukan saja. Dan pada saat saudara lakukan itu, saudara boleh lihat, ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan untuk lakukan. Begini. Tapi saudara harus mau melangkah dulu, buat dulu. Dan saudara bahkan bukan buat sendirian, ada Tuhan yang menyertai, yang menyanggupkan, memampukan saudara. Ayat berikutnya, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkan dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Ya, jadi ini tua-tuanya ini curiga ya, ini jangan-jangan membawa petaka ini. Ayat berikutnya, jangan-jangan bawa petaka. Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Jadi kita perhatikan ya penekanannya, ini penting sekali. Dikatakan apa? Dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan. Jadi disuruh apa? Semua anak-anaknya harus datang. Betul tidak ya? Semua anak-anaknya harus datang. Jadi disuruh ini sama Samuel kepada Isai. Oke, undanglah anak-anakmu datang semuanya. Ayat berikutnya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, ya, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Jadi Eliab ini ya memang dia gagah ya, dia perkasa ya Eliab ini ya. Eliab duluan, karena biasanya memang Eliab ya yang biasanya yang gagah dulu disuruh maju ya. Apa yang terjadi? Ini dia, Samuel bilang ini dia yang diurapi Tuhan. Apakah dia benar yang diurapi Tuhan? No. Pertanyaannya, kenapa Samuel ya seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa pun dia langsung bilang, ini dia yang diurapi Tuhan. Artinya Samuel sendiri pun buat kesalahan. Bisa buat kesalahan, kenapa? Karena dia belajar dari pengalaman. Pengalaman itu baik Bapak Mama, betul. Pengalaman sangat baik. Tetapi yang lebih baik Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa saya berani katakan gitu? Karena gini, sering kali kita mendikte cara kerja Tuhan. Dari mana lahirnya pemikiran Samuel kalau Eliab ini dia yang dipilih Tuhan? Ingat, sebelum pengurapan Raja Daud, siapa yang diurapi Samuel? Saul, betul sekali. Saul itu orangnya gagah, perkasa. Tinggi, lebih tinggi dari rata-rata. Artinya apa? Samuel langsung mikir, oh kalau Saul yang diurapi Tuhan, diurapi waktu itu dia gagah perkasa, dia tinggi. Ini dia pasti. Eliab juga sama, oh pasti ini dia. Saya ingin katakan kepada kita semua, jangan mendikte cara kerja Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita fokus dengan caranya dia menolong kita. Tapi dia mau kita fokus dengan pribadinya yang menolong kita. Yang mengasihi kita, mencintai kita. Ya, bukan fokus kepada metodenya, caranya. Karena kalau Tuhan mau kita fokus sama itu, contoh,
di perjanjian baru, ya kita tahu bahwa dia begitu banyak melakukan mujizat, amin. Banyak hal yang dia lakukan, betul tidak? Ya, contohnya apa? Menyembuhkan orang buta, ya kan, orang lumpuh. Ya banyak hal yang dia lakukan, semuanya. Ya, contoh salah satunya ada waktu dia meludah, baru diaduk-aduk, dia kucek di mata. Bayangkan kalau caranya sama satu, itu penuh dengan ludah Tuhan Yesus, ya kan, betul tidak? Tapi banyak caranya, kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita fokus sama caranya dia menyelamatkan. Fokus kepada pribadinya, karena kalau enggak, contoh ya, saudara dalam pergumulan, saudara bilang gini, Tuhan kenapa kok enggak tolong aku? Padahal Tuhan mau tolong, tapi caranya harus begini Tuhan. Caranya harus begini. Kita sudah mendikte, kalau Tuhan pertolongan tuh caranya dia begini biasanya. Tapi tidak selalu dengan cara yang sama. Karena Tuhan banyak cara untuk menolong kita. Ya, banyak. Kenapa? Karena kita sudah dikasihi oleh dia. Kita sudah dicintai oleh dia. Dari mana saya tahu? Saya ingin tunjukkan kepada saudara. Terus apa katanya? Dikatakan ayat berikutnya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Ingat banyak orang pakai ini ayat. Jaga hatimu. Tuhan tuh lihat hati. Ya bukan lihat perbuatan, bukan lihat hanya penampilanmu. Tetapi tahu nggak Bapak Mama konteksnya? Kita tahu ini berbicara soal bagaimana Saul dipilih jadi raja. Ya kan? Terus Samuel berpikir, Eliab ini karena sama perawakannya seperti Saul, gagah perkasa. Artinya bahwa Saul itu kan lambang gagah perkasa. Ya kan? Kekuatan sendiri, usaha sendiri. Seperti itu. Ya, kemampuan sendiri. Seperti itu. Bukan itu yang Tuhan cari. Tuhan tidak cari orang yang berpikir dia mampu, dia bisa dengan kekuatannya. Tidak. Tapi Tuhan cari hati yang mengenal karakternya. Hati yang mengenal pribadi Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Makanya dia melihat hati. Hati apa? Hati yang sadar siapa itu Tuhan. Yang begitu mengasihi dan mencintai kita. Hati yang tidak pernah meninggalkan kita dan siap selalu memberi kemurahannya kepada kita. Ya, dengan apa buktinya? Dengan dia menunjukkan bagaimana kisah ini menyatakan cinta Allah yang begitu luar biasa. Tahu nggak Bapak Mama Eliab? Arti nama Eliab apa? Allah adalah Bapakku. Tetapi untuk kita menjadi anak-anaknya, kita harus tahu karakternya seperti apa. Makanya datanglah apa? Ayat berikutnya Kak. Lalu Isai memanggil Abinadab. Dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Abinadab lewat. Tahu nggak arti Abinadab apa? Tuhan bermurah hati. Tuhan yang memberi. Tuhan bermurah hati. Bagaimana kemurahannya itu dia nyatakan. Dengan dia memberi saudara anaknya yang tunggal. Yang dia kasih bagi saudara dan saya. Sehingga kita bisa menjadi anak-anaknya. Kak, kita tahu dari mana? Kemudian Isai menyuruh siapa? Sama lewat, tetapi Samuel berkata ini pun tidak dipilih Tuhan. Sama. Tahu nggak arti nama Syama apa? Ada dua arti dalam bahasa aslinya. Yang pertama obedient. Kata Syama obedient. Yang artinya ketaatan. Baru yang kedua desolation. Ya, artinya apa? Kengerian. Ya, ada kengerian, desolation, kengerian, kesedihan, kehancuran. Karena ketaatan Kristus, dia harus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Karena di Yesaya dikatakan bahkan rupanya sudah tidak kelihatan seperti manusia. Saking hancurnya. Ya, semua daging-dagingnya. Dan itu untuk kesembuhan saudara dan saya. Dikatakan apa? Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kengerian itu mendatangkan kesembuhan bagi kita. Allah untuk menjadi Bapa kita, dia harus menjadi Allah yang bermurah hati. Dia memang bermurah hati ya pribadinya. Dia bermurah hati dengan apa? Memberikan anaknya. Di dalam ketaatannya, dia mati di atas kayu salib. Bagi saudara dan saya. Amin. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Apakah sudah semua anaknya lewat? Padahal Samuel tadi minta apa? Undanglah anaknya. Semuanya harus datang. Saya mau tanya, ketujuhnya lewat. Kenapa hanya 3 yang disebutkan namanya? Apakah kebetulan nama-nama mereka artinya menunjukkan kepada kita betapa Tuhan mengasihi kita? Allah adalah Bapakku. Ya, dia Allah yang bermurah hati. Dengan memberikan anaknya yang tunggal Yesus. Bahkan di dalam kengerian yang kita lihat, karena ketaatannya,
itu dia lakukan buat saudara dan saya. Apakah kebetulan hanya 3 nama yang disebutkan? Dan pada saat dia sudah berkorban untuk saudara dan saya, maka saudara menjadi anak-anak yang dikasih. Tahu dari mana? Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu yang sedang mengembalakan kambing domba? Oh, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat berikutnya, kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya, indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah urapi dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita tidak akan makan minum sebelum Daud datang. Daud harus datang. Kenapa? Karena arti nama Daud, beloved, atau yang dicintai, dikasihi. Amin. Ya. Saudara, untuk Bapa yang kita sebut sekarang Aba Bapa, ya sekarang kita puji Tuhan karena kasih Kristus kita diangkat jadi anak-anaknya, kita bisa bilang Aba Bapa. Kenapa? Karena dia karakternya Allah yang selalu bermurah hati. Dia memberi anaknya yang tunggal supaya apa? Supaya Daud datang, supaya saudara menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Amin. Bukankah ini kabar baik yang begitu luar biasa? Menyadari, kayaknya kebetulan, no. Saya katakan no, kenapa no? Perhatikan, tadi dikatakan ke-7 anaknya lewat. Belum yang ke-8. 7 itu di dalam Alkitab menggambarkan angka yang sempurna. Angka yang sempurna. Dan bukankah pekerjaan Kristus di atas kayu salib itu pekerjaan yang sempurna bagi saudara dan saya? Kematiannya, pengorbanannya itu adalah pekerjaan yang sempurna. Sehingga saudara dan saya ya, tidak harus merasakan apa yang kita harusnya rasakan. Makanya kenapa Daud? Dia tahu hati Tuhan yang bermurah hati. Ya, dia tahu Allah adalah Allah yang penuh rahmat. Tahu nggak mercy? Bedanya mercy dengan kasih karunia apa? Kalau kemurahan ya, itu saya sederhanakan. Kita tidak mendapatkan apa yang pantas untuk kita dapatkan. Itu kemurahan Tuhan. Kita nggak dapatkan apa yang pantas. Tahu nggak apa yang pantas buat kita? Penghukuman seharusnya. Tapi kemurahan Tuhan kita nggak dapatkan itu. Makanya dia berikan kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus. Kasih karunia kita dapatkan apa yang tidak pantas untuk seharusnya kita dapatkan. Itu kasih karunia. Harusnya kita nggak pantas untuk dapatkan keselamatan, kemenangan demi kemenangan, terobosan. Tapi kena kasih karunia, kena cinta Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Itu diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Ya, mungkin saudara bilang, Kak, ini amennya pelan, mungkin kena ragu. Kak, kalau beta disayangi, tapi kenapa beta ada persoalan? Kenapa beta ada pergumulan? Siapa di sini yang sering bertanya seperti itu? Jangan angkat tangannya. Ya jangan terlalu tegang ya, ini kayaknya tegang sekali. Angkat tangannya, ya. Berapa sering kita bertanya, kalau beta dikasih, beta disayangi, kenapa ada pergumulan, persoalan? Saya ingin tanya kepada kita, ini sesuatu yang indah buat kita. Waktu Daud diurapi jadi raja, saya mau tanya, siapa yang tahu dia jadi raja? Siapa yang tahu bahwa dia bakal jadi raja? Apakah bangsa Israel tahu? Tidak. Karena mereka ini melakukan diam-diam, ini secret, rahasia. Ya jangan sampai Saul tahu, hanya keluarganya, ya keluarganya Samuel yang tahu, betul tidak? Ya kan? Sampai akhirnya di pasal 17. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Sampai sini saja. Kenapa Daud harus melawan Goliat? Habis dia diurapi, ya kebetulan dia antar makanan untuk saudara-saudaranya. Kita tahu ceritanya. Terus ada orang Filistin yang ejek-ejek bangsa Israel, semua pada ketakutan. Semua pada ketakutan. Daud harus maju. Untuk apa? Untuk Tuhan dinyatakan dalam diri Daud. Untuk Tuhan dinyatakan. Dia harus melawan Goliat. Tahu nggak arti nama Goliat apa? Uncover. Disingkapkan. Dinyatakan. Goliat
itu juga lambang bagaimana persoalan, masalah, tantangan. Mungkin saudara berkata, kok beta dikasih, kenapa beta masih ada lewat ini persoalan, tantangan. Karena selama kita di bumi kita akan selalu alami itu. Ada tantangan-tantangan, ada pergumulan-pergumulan. Tetapi tantangan pergumulan itu seharusnya tidak membuat kita jatuh. Tetapi membuat kita akan melihat ada Tuhan, Kristus yang selalu menyayangi dan mengasihi kita. Dia yang akan berperang, dia akan menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Jadi apapun persoalan saudara, apapun tantangan saudara, apapun saat ini pergumulan saudara, yang saudara rasa berat, izinkan Tuhan bekerja untuk saudara nyatakan kuasanya yang luar biasa. Sehingga waktu orang lihat, wih itu bukan dia, itu Yesus dalam hidupnya, itu Tuhan dalam hidupnya. Karena percayalah, setiap pergumulan saudara, tantangan saudara, pada akhirnya akan menjadi kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan itu sudah dinyatakan di gereja ini, amin. Karena gereja ini memberitakan tentang Yesus, maka kesaksian demi kesaksian, kemenangan demi kemenangan datang. Dan saya rindu dan percaya pada saat saudara mengenal hati Tuhan yang begitu menyayangi saudara, sama seperti Samuel, yang artinya Tuhan mau saudara dengar. Apa yang Tuhan mau saudara dengar? Datang ke Isai, datang ke Yesus saat ini. Datang kepada Yesus yang menjadikan saudara anak-anak Bapa yang mengasihi saudara. Yang sudah berikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya saudara menjadi anak-anak yang dikasihi. Sehingga dalam tantangan hidup saudara, bukan saudara yang akan berperang, tapi Kristus. Karena kemenangannya sudah diberikan. Sehingga waktu orang melihat saudara, orang akan melihat ada Kristus dalam hidupnya. Ada pribadi Kristus dalam hidupnya, amin.